Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran sejarah dengan materi zaman pra-aksara. Submateri adalah corak kehidupan masyarakat pra-aksara, di mana materi ini ada di KD 3.2. Memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman pra-aksara dengan diharapkan tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis kehidupan masyarakat pra-aksara. Yang kedua, siswa dapat memahami ragam budaya masyarakat pra-aksara. Serta siswa diharapkan belajar jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Tahapan kehidupan masyarakat pra-aksara ada 4. Yang pertama, berburu dan mengumpulkan makanan atau zaman Paleolitikum. Ini adalah zaman batu tua, di mana masyarakat pra-aksara masih hidup berpindah-pindah atau nomaden. Mereka selalu mencari tempat yang memungkinkan untuk mereka dapat banyak hewan buruan. Alat-alat yang digunakan, mereka membuatnya dari batu. Dan peralatannya masih sangat sederhana. Yang kedua, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut atau zaman Mesolitikum. Lebih dikenal dengan zaman Batu Tengah. Pada masa ini, masyarakat pra-aksara membuat peralatan yang lebih halus, meskipun sama-sama terbuat dari batu, dan ada juga yang terbuat dari tulang. Yang ketiga, zaman bercocok tanam atau zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Pada masa ini, masyarakat pra-aksara sudah mulai menetap hidupnya di perkampungan, dan peralatan mereka juga semakin bagus. Yang keempat, zaman atau masa perundagian, Neolitikum dan Megalitikum. Nah, pada masa ini masyarakat pra-aksara sudah mulai mengenal api, sehingga masyarakat pra-aksara sudah mulai membuat peralatan yang terbuat dari logam. Penjelasan lebih lanjut, berburu dan mengumpulkan makanan. Ini terjadi pada 600.000 tahun yang lalu. Kemudian keadaan bumi masih labil. Manusia purba masih sangat tergantung dengan alam. Dan manusia purba yang mengalami masa-masa ini adalah Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis. Mereka hidup berkelompok dan nomaden atau selalu berpindah-pindah. Dan mereka juga memakai alat berburu yang terbuat dari batu dan tulang. Peninggalan-peninggalan dan penemuan yang terjadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini ada beberapa peninggalan. Yang pertama adalah kapak genggam, kapak perimbas, dan kapak penetak. Kemudian mereka juga sudah menemukan api untuk menghangatkan badan dan memasak. Ahli yang meneliti adalah von Koenigswald pada tahun 1935. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa ini berlangsung pada masa Pleistosen. Kemudian beberapa peninggalan diantaranya adalah Jokenmodinger atau sampah dapur.
Lalu mereka hidup secara semi menetap atau yang lebih dikenal dengan sedenter. Mereka tinggal di dalam gua yang berbentuk ceruk atau Abrysosaurosae. Totemisme, animisme, dan dinamisme merupakan kepercayaan mereka. Jokenmodinger itu adalah sampah dapur atau tumbukan kerang, sebuah tempat pembuangan sampah lokal bagi masyarakat praaksara. Jokenmodinger ini banyak ditemukan di sepanjang timur Pulau Sumatera atau sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Sedangkan Abrysosaurosae atau gua tempat tinggal manusia purba itu banyak ditemukan di Ponorogo oleh Van Steenkaleven pada tahun 1928 sampai 1931. Kira-kira beginilah penampakan dari Jokenmodinger dan Abrysosaurosae. Pada masa bercocok tanam, masyarakat praaksara mendiami tempat-tempat terbuka yang dekat dengan sumber air. Mereka sudah menetap di suatu perkampungan, dan pembagian kerja berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta mereka sudah mengenal adanya barter atau tukar-menukar barang. Peninggalan pada masa bercocok tanam. Yang pertama adalah kapak persegi. Kapak ini banyak ditemukan di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian kapak lonjong ini banyak ditemukan di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Maluku, atau Seram, dan Minahasa. Alat obsidian yang dimaksud di sini adalah mata tombak, pisau. Ini banyak ditemukan di dekat Danau Kerinci Jambi, Danau Bandung, dan Danau Cangkuang Garut, Lewiliang Bogor, Danau Tondano Minahasa, dan sedikit di Flores bagian barat. Masa Perundagian, ini masyarakatnya sudah mulai tertata kehidupannya dengan teratur dan terpimpin. Kemudian mereka juga sudah membuat alat-alat dari logam atau besi. Mereka juga sudah memuja kepercayaan atau mempunyai kepercayaan, yaitu memuja roh nenek moyang. Kemudian mereka juga sudah mengenal ilmu astronomi dan iklim untuk mereka melakukan bercocok tanam seperti yang dilakukan untuk persawahan. Peninggalan-peninggalan pada masa Perundagian ini banyak sekali, diantaranya adalah kapak corong, nekara, masih ada menhir, dolmen, waruga, sarkofagus, punden berundak, peti kubur batu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.